Kaget aku. Kampungan. Kalau misalnya ngurasnya kan kalau dikeluarin dari lewat pembuangan udah jadi tsunami bisa tebal ini kan. Mungkin yang agak deket laut mungkin agak gimana lagi mungkin air sumurnya beda lagi. Asin. Jadi Payah udah. Ya mendingan piara ini kan kerapu. Nah, kali ini aku sudah ada di depan rumah Sultan, salah satu sultan di daerah Meruya, yaitu rumahnya Om Jack Koi Monster. Nah, kali ini aku bakal grebek kolam koinya karena aku pernah ke rumahnya. Ini kolamnya sangat unik sekali, sangat besar, gokil. Saking besarnya itu bisa dibikin diving ke dalam. Kolamnya bener-bener keren. Penghobi koi ikannya juga keren-keren, cakep-cakep, dan kesini aku mau grebek kolamnya. Ayo kita ikutin gimana kolamnya. Yuk. Kita liatin kolamnya tuh besar kali. Ini bener-bener penghobi koi yang luar biasa. Lihat tuh. Wih, gokil, udah kayak kolam renang ya. Kirain kolam renang, bukan kolam renang, kolam koi. Kaget aku. Kampungan. Kolamnya lihat. Oke, selamat sore Objek. Luar biasa. Akhirnya bisa singgah juga ke rumahnya. Mana yang lain? Om Nobi. Om Nobi nggak bisa datang nyata. Om Indra lagi on the way. Om Indra lagi on the way. Nah, oke. Kolamnya. Ini jadi ceritanya, waktu itu aku ada KC ikan apa tuh kemarin? Platinum. Iya, Platinum. Platinum, aku nggak kebagian, diborong sama Om Jack. Rupanya kata Om Jack, ya udah taruh di sini aja ikannya, biar nanti pas gede baru diambil. Ini sekarang mau diambil Om ya? Iya, tuh udah gede tuh. Gokil, ini jadi ada yang 60 cm, ada yang 4 meter. 4 meter. Gokil. Jadi kalau mau nangkep kita kasih makan di sini, terus udah ngumpul sini tutup tuh situ. Oh, ini bisa ditutup di bawahnya? Jaring. Oh gitu, biar lebih gampang nangkepnya ya, karena 4 meter susah. Harus nyelam ya. Kalau nggak di sini nggak bisa. Ya Om, nih sekalian mau tanya-tanya nih Om. Kita ngobrol di mana? Di sini santai ya? Boleh atau di sini? Boleh di sana, yuk kita ngobrol di sana aja yuk, biar nggak panas. Nah, gitu dia Om Jack. Jadi aku nih kenal sama Om Jack ini waktu itu pertama kali tuh aku kan baru suka-suka koi tuh. Terus lihat-lihat Instagram. Terus ada dikasih link tuh, link WhatsApp. Aku masuk tuh, dari situ awal mulanya. Apa nih Koi Monster nih? Masuk, ternyata grupnya banyak. Isinya membernya banyak. Nah, itu Koi Monster tuh apa sebenarnya Om? Ya koi monster gitu. Koi monster. Iya, kolamnya monster, ikannya monster. Iya, gitu. Komunitas tapi ya, komunitas ya, komunitas. Yang bikin Om. Iya, saya yang bikin. Tapi biasa kan kalau grup koi
pedagang. Kan? Iya. Kalau kita khusus bukan pedagang. Bener, itu makanya aku suka pas begitu masuk tuh pada sharing-sharing ilmu segala macam, tapi nggak ada yang tiba-tiba jualan. Nggak ada yang jualan. Yang jualan ditendang. Betul, ada beberapa kali yang jualan tiba-tiba suka nge-WhatsApp pribadi, tawarin tiba-tiba, oh rupanya udah di-kick di grup. Iya, dikit. Oh jadi memang itu khusus buat Hobis. Gokil. Itu Koi Monster awal mulanya ya. Iya. Kapan pertama kali Om buat tuh? Kurang lebih 2 tahun lalu pas kolam ini jadi. Pas Iya. kolam ini jadi Iya. baru Om bikin itu iseng-iseng. iya. Terus kok Iya. bisa sampai sebanyak sekarang itu membernya Ya itu banyak yang join terus mulut ke mulut juga lah. dari mulut ke mulut ya? Ya ngajakin temen-temennya gitu, udah kenal diajakin. Karena rata-rata sekarang Om, kalau misalnya aku ngelihat masuk ke grup apa namanya tuh dealer jualan Iya. gitu kan. Terus kalau di dalam isinya tuh terus aku cek pasti member Koi Monster juga. banyak, Jumlah ya. Banyak. Iya, Koi Monster banyak ya. Iya. Berbagai macam kalangan ya. Iya, berbagai macam. Gokil makanya. Oh, tapi Om udah lama suka koi itu udah lama sebenarnya. Saya suka ikan dari kecil. Dari kecil. Saya bikin kolam koi pertama kali tahun 2010. Kolam koi itu. pertama. Di sini Om. Enggak di rumah lama di BSD. Oh, di rumah di BSD. Ya, saya udah Oke. bikin 4 kali. Satu di rumah lama di BSD kontrakan. Iya. Kolam kecil lah cuma Kolam kali kecil. 3 tonan. 3 ton. Oke. Nah, terus kan bangun rumah itu di BSD. Iya. Bikin 60 ton. Oke. Iya, 60 ton. Habis itu mertua bikin kolam, saya bikinin juga. Bikinin juga. Iya, nah ini yang keempat nih. Ini yang keempat. Berarti kalau 2010 ya? Ya 12 tahun. 12 tahun ya. Karena aku kan suka koi ini kan angkatan corona. Gara-gara corona kemarin. Corona ya, iseng. Gara-gara corona Di rumah. kemarin iya iseng di rumah. Wah, jadi akhirnya kecebur suka koi. Iya. Awal mulanya cuma gara-gara wah suka ikannya jinak nih ternyata Iya, kayak jinak. gitu. Cuman ya itu awal mula aku bikin koi itu satu kolam mati Om. Oh iya. Satu kolam itu pernah Kena bom sempat amonia itu pasti. bom amonia udah pasti. Terus yang pasti biasanya salah filternya Salah kan. filter, Untuk iya. bikin kolamnya sama ngasal-ngasal. Masih makannya banyak. Betul, nggak ada cerita kolam baru langsung dikasih Iya, makan banyak ajar. tuh. Lewat lempar kayak gitu ya. Iya. Tapi Biasalah. pernah ngalamin juga. Pernah. Pernah. Semua orang piara koi pasti pernah ngalamin. Jadi bisa bikin kolam segede ini tuh semua belajar otodidak. Otodidak, belajar, ngobrol-ngobrol sama dealer, sama teman, nonton YouTube gitu, baca-baca internet gitu. Karena kan Om ini kan paham kali nih kayaknya. Soalnya waktu itu kan sempat bikin webinar kayak online kayak gitu kan. Iya. Itu bahasa Kimia apa? air. Kimia air. Itu kok bisa sampai detail? Aku pikir Om pengamat koi betul-betul. Berarti Iya, otodidak emang semua tuh. Belajar. Kan kita kalau mau ngedesain filter mesti tahu kimia airnya gimana supaya nanti filternya itu lengkap gitu. Nah, Iya, karena banyak yang terjadi nih di dalam kolam koi. Banyak proses kimia gitu. Iya. Kalau proses kimianya nggak jalan jadi racun kan. Amonia kan beracun, nitrit beracun gitu. Nitrat kalau kebanyakan beracun. Iya betul. Itu harus terurai. Jadi Iya, tapi kemarin tuh jelasin Om betul-betul detail kali. Iya. Ini kalau pakai ini penetralnya pakai ini, iya, obatnya ada pakai ini. obatnya, ada rumus kimianya. Benar. Gokil. Makanya bisa sampai bikin kolam. Nah, ini ceritanya kenapa bisa bikin kolam apa ya? Jarang kan kolam koi sedalam 4 ini meter, kan. ya, 4 meter hampir kan. nggak ada rata-rata. Hampir orang- nggak ada. Iya, rata-rata orang bikin paling 1,5-2 meter. Nah, ini memang mau bikin kolam bikin yang dalam aja nekat atau memang Om teliti dulu nih ada penelitian yang aman nggak kira-kira? Sebenarnya galau karena kan di internet itu di Eropa itu ada namanya Max Sneijden. Max Sneijden. Udah almarhum sekarang Oke. saya. Si Max Sneijden itu customernya di Europe banyak yang kolamnya dalam 3 meter, 4 meter, terus problem nih karena kena gas bubble disease. Oke. Nah, jadi sempet galau tuh bulan. Mau Nah. bikin 4 meter nih aman nggak gitu? Itu nontonnya sebelum bikin ini kolam ini. Iya, ini ngedesainnya setahun lebih. Setahun lebih ya. Gambarnya setahun ya. Sempat galau pertimbangan Iya, segala macam. pertimbangan. Iya. Karena gini kita kan nggak mau gali tanah. Iya. Ya kan, jadi kan maunya naik ke atas kolamnya. Iya. Dari tanah dicor aja gitu ke atas, tapi kan tanggung gitu kalau setengah lantai tanggung kan. Bikin es pantai gitu. Jadi lihat Jadi dari tembus ke lantai atas, lantai atas. Dari lantai atas kan enak tuh lihat. Oh iya. Jadi kan 4 meter ya. Bisa Kalau- diving sekalian. Iya, diuruk sayang ya. Iya, diuruk kedalaman. Cuman memang kalau 4 meter maintenance susah karena kan serokan nggak nyampe. Betul. Nyerok susah, makanya kita bikin ada yang dalam, ada yang cetek gitu. Jadi ini ada berapa tingkatan nih kalau di kolam ini? Cuman 2 aja, ada Ada dua. 4 Dalam, meter, 4 meter. ya, sama ini 60 cm. Oke. Sama yang ujung itu apa yang dipisah itu? Itu tuh jadi atasnya baki filter, Oke. bawahnya tuh dibikin bak penampung. Tadinya buat veggie filter.
Oh. Tapi veggie filternya ribet ngurusnya. Akhirnya kita jadiin bak buat misahin ikan. Oh. Ya, kalau misalnya ikan mau keluar masuk, kita kan pilih dulu nih serok, Iya. pilihin dulu sana. Oke, Gitu. makanya gitu ya. Ya dulu 4 meter ini banyak yang problem kan di Europe. Si Max Snyder bilang pokoknya jangan, katanya, lebih dari 2 meter berbahaya gitu. Cuman setelah saya baca terus kan saya diving juga kan. Iya. Nah, terus nyambung itu kayaknya teorinya ini dugaan sih ya, karena belum terbukti gitu. Cuman Itu dugaan dia berarti. dugaan saya. Oh, dugaan. Si Max Snyder mah udah strict, dia nggak boleh customernya bikin lebih dari 2 meter. Oke. Nah, tapi saya tetap mau 4 meter, sayang space-nya kan, air makin banyak makin bagus gitu. Iya. Nah, saya cek itu problemnya ternyata kalau kolam orang bikin dalam 3 meter, 4 meter, dia taruh gelembung di dasar. Udaranya kan didorong sama pompa, Iya. terkompresi. Oke. Udaranya di bawah. Jadi si bubble itu waktu dia kecampur air, nitrogennya terkompresi. Kalau di tekanannya tinggi kan nitrogen jadi cair. Oke. Nah, cair terus masuk ke sistem pernapasan ikan Pernapasan kali ya. ikan, iya. Pada saat ikannya naik cepet kan, ikannya suka naik turun cepet tuh. Iya, betul. Ya kan? Heeh. Jadi bubble kayak orang diving menaiki cepetan gitu. Oh, Curiganya begitu. curiganya begitu. Makanya saya bikin nih gelembungnya, walaupun kolamnya 4 meter, saya taikin pakai tiang, gelembungnya cuma di 1,5 meter. Berarti nggak dari bawah ya? Dari bawah. Jadi nggak terkompresi dia. Sampai sedetail itu ya. Belajar nitrogen apa segala macamnya ya. Tapi ya udah 2 tahun nggak ada. Nggak ada masalah kasusnya. kasusnya. Disease nggak ada. Apa ya waktu yang pernah Om dapetin kendalanya waktu bikin kolam ini, pernah masalah nggak nih? Pernah. Pernah. Dulu pernah sakit satu kolam. Itu gimana tuh kalau sakit satu kolam Kalau gitu sakit kan? satu kolam mah biasa lah. Karantina tidak disiplin. Karantina tidak disiplin. Oh, Kan berarti memang penting ya karantina. Dan baru tidak disiplin, Betul. buru-buru masukin gitu. Iya. Terus menular. Iya betul. Itu. Ini kalau orang yang biasa nonton aku nih, aku termasuk yang nekat. Makanya memang sekarang udah kapok. Iya. Udah bahaya. Nekat bahaya. Nekat bahaya. Satu kolam problem pusing kepala. Pusing. Apalagi kolam kayak gini ya. Iya gede. Terus ngurasnya gimana Wah, jadinya? gue rasa setengah keringin dulu sampai ikannya mesti ya ini keringin semua, turun pakai tangga, ikannya angkut semua, pindahin titip orang Iya, dulu. ini kalau misalnya ngurasnya kan kalau dikeluarin dari lewat pembuangan udah jadi tsunami bisa gini kan. Air pakai apa ini Om? Air sumur. Air sumur. Waktu pengisian Ya, air gunung atau air sumur? Sumur. Air sumur. 4-5 hari lah ngisi. Ngisinya 4-5 hari. 4-5 hari. Ini pakai garam-garam juga nih Om? Enggak. Waktu pertama kali, Kita enggak? jadi gini, kalau kita ikan masuk datang, Ya. biasanya kita kasih garam biar nggak stres ya. Betul. Sama buat penyakit supaya lebih nggak Iya, menyebar. iya. Tapi di karantina. Oh, di karantinanya. Iya, di bak karantina aja. Oh. Pas sudah nanti garamnya dikurangin dikit-dikit, sudah habis karantina 2 minggu lah gitu ya. 2 minggu. Dan setelah 2 minggu ikannya sehat, jempunin gitu. Oh, kadang-kadang orang kalau di kolam baru kan biasanya suka di kolamnya dimasukin garam, langsung habis dimasukin. banyak garam. Ya makanya aku bikin kalau kolam segede ini berapa truk masukin garamnya nih? 500 kilo. 500 kilo. Iya. Gokil. Terusnya 10 karung. Ini ukurannya berapa ini? Berapa kali berapa ya? Ini yang Kolamnya gede, yang 4 meter ini kurang lebih 6 kali 7. 6 kali 7, 4 meter. Berarti berapa ton itu ya? Semuanya berapa ton? Total air diukur 180 ton. 180 ton. Udah sama filter. Gokil. 180 ton. Ikan Om ini sukanya biasa apa? Di dalamnya campur. Ada ikan apa aja nih? Kebanyakan karasi. Karasi semua. Paling banyak lah. Ada kohaku, ada soa 1 2. Kenapa kok karasi? Biar jadi monster. Biar jadi monster. Iya, gede. Emang ikan yang paling potensi besar tuh karasi. Ya? Karasi gampang besar. Ya. Paling besar. Setahunnya dia udah 70 cm. Di antara ikan-ikan yang berwarna lainnya kayak kohaku gitu-gitu. Kalau ikan ini kalah cepat dia pasti. Kalah cepat ya? Bro-nya kalah cepat ya. Sama potensi maksimumnya karasi itu bisa 110 120 cm. Potensi maksimum. Harus karasi atau memang semua ikan polosan? Lebih banyak chances yang grow di atas semeter tuh karasi. Karasi ya. Walaupun ogon ada juga tapi jarang. Cagoy Cagoy ada juga tapi jarang. Karasi lebih sering. Karasi lebih sering. 100 cm lebih. Berarti di sini banyak karasi, Om. Karasi banyak kan belinya box box. Oh, kalau iya itu Kalau beli bedanya. box saya ngambilnya 10, betul gitu. lah. Kalau aku tuh Om karena pemula waktu itu kan bikin kolam maunya tuh langsung yang gede Iya. gitu. Nah, sekarang Sabar. rasanya pengen itu dijualin semua ganti dari kecil jadi berubah ke situ Iya, hobinya. berubah, ya. Pengen dari kecil gimana deg-degannya ini nanti jadinya kayak apa ya, keluar nggak suminya kayak gitu. Kalau dari kecil banyak buangnya nanti. Harus sortir.
Ini rata-rata berarti dari kecil. Ini kebanyakan dari kecil, kita ngirit. Dari kecil tapi ya sortirnya banyak. 80% sortir. 80% sortir. Itu biasa dikemanain tuh? Dilelang atau ya kalau ada yang teman mau dikasih juga. Enggak, aku kan dengar-dengar nih Om nih memang udah sampai ditakutin lah, bukan ditakutin ya. Kalau masalah kiping-kipingan pasti orang ujung-ujungnya yang paling besar ikan Om. Apa rahasianya? Kok bisa kalau kiping-kiping kontes atau segala macam itu pasti punya Om tuh ukurannya jauh lebih besar dari orang-orang yang lain tuh. Ya menangnya di volume air. Ngaruh ya memang ya. Ya. Gini, kalau kita puspakan, kalau volume airnya dikit dia cepat rusak. Kecuali mau airnya ganti terus gitu ya. Maksudnya tuh amoniaknya gitu. Iya, Oke. jadi kalau airnya setiap hari fresh gitu, misalnya ganti separuh gitu ya nggak Iya. apa-apa. Nah, terus ikan itu kalau tempatnya kecil, dia katanya sih memproduksi hormon anti grow. Oh. Jadi dia bikin temen-temennya satu kolam itu growth-nya Ada hormon terbatas anti-grow. ya. Nggak grow gitu. Ada kan katanya dengar-dengar kalau kolam suka ditambahin arus deres Ya, biar biar olahraga. olahraga biar kenceng tuh bener tuh ngaruh juga. Ya ngaruh buat dia olahraga sih Olahraga ada lah ya? kayak jadi Iya, lebih jadi keker, lebih keker ya. lebih keker. Tapi growing lebih karena makanan sama hormon anti grow itu kan, jadi kalau kita harus ganti air sering gitu. Kalau ganti air sering sebenarnya nggak apa-apa. Oke. Ada yang orang miara di kolam kecil tapi cepet gede juga, tapi makannya banyak, airnya dijaga kualitasnya, ganti air sering. Nggak Ganti masalah. air sering. Nah, kalau kita kan males ganti air sering nguras. Iya. Jadi volumenya digedein. Volume digedein Volume jadi digedein. lebih cepat ini ya. Nah, untuk filtrasi kolam segede ini Ya, Om pakai filtrasinya filtrasinya ada mekanik, ada biologis, ada kimia ya. Jadi mekaniknya kita pakai RDF. RDF. Ya, rotary drum filter. Iya. 2 set. 2 Ya, set. kalau satu rusak ada satu. Oke. Dua-duanya nyala tuh. Dua-duanya nyala. Nyala. Iya, ini pakai ini apa namanya yang pendingin itu? Ya, kalau chiller buat Chiller. jagain suhu karena kan ini kena sinar matahari, kolamnya outdoor kan. Jadi kalau nggak pakai chiller bisa 32, kadang-kadang 33 kalau musim panas gitu. Oke, padahal Ikannya kolamnya nggak dalam bagus. ya, tapi Iya. ngaruh ya. Aja. Jadi pakai chiller 6 PK kali 2, 12 PK. 12 PK. Jadi supaya jaga suhu. Kemarin sebelum listrik naik 28. Sekarang listrik naik kayaknya dinaikin 29. Karena 1 derajat habisnya banyak. Listriknya lumayan juga ya. Gokil, Listriknya gokil. lumayan boros. Iya, lumayan 12 boros PK, ya. iya. Kalau nyala boros dia. Terus Air juga. ada filter biologinya ada 2. Satu model pakai cutness tuh. Karena sih ya. Terus diaduk kan pakai yang itu. cutness. Cutness. Itu katanya kan lumayan efisien lah buat nitrifikasi ini, buang amonia sama nitrit. Iya. Terus satu lagi pakai baki shower. Baki Yang shower. gede itu tuh. Itu di shower medianya, jadi di shower di trickle gitu, terus turun ke bawah. Terus saya dulu pakai chemical filternya pakai kulit tiram. Kulit tiram. Cuman tadi yang ditaruh di bak itu tuh kulit tiram yang bak bawah baki Iya, shower. iya, iya. Cuman karena air sumbernya hardness-nya tinggi, dikasih kulit tiram malah tambah tinggi kan, Malah tambah tinggi pH-nya. jadi 8,5 gitu, jadi kulit tiramnya copot, jadi sekarang Ngaruh berarti. jadi gini kan, kita tuh filter kimia terutama hardness ya Iya. harus agak tinggi. Jadi gini, ada kalsium karbonat, Kalsium karbonat, KH. KH itu harus tinggi gitu, harus minimal Iya. 4 atau 5 gitu derajat ya. Supaya kalau hujan kan outdoor. Iya. Hujan kan asam tuh, Asam. netral dia. Nggak Oke. langsung pH-nya nggak drop gitu. Iya. Karena kalau ikan pH-nya sudden drop mati ikannya, stres. Iya, apalagi ini outdoor ya. Iya. Nah, jadi kan KH-nya harus tinggi. KH KH-nya tinggi harus itu tinggi. ditinggiinnya yaitu pakai kulit tiram. Jadi nanti dia KH-nya naik. Nah, cuman ini air sumbernya KH udah tinggi. pH-nya tinggi, KH-nya Oh, tinggi. air sumbernya udah tinggi. Iya, KH-nya tinggi, pH-nya tinggi. Biasanya Iya. kalau KH tinggi, pH pasti naik lah. pH pasti tinggi. naik. Jadi dikasih kulit tiram tambah tinggi lagi kan, jadi kasihan Iya. ikannya gitu. Jadi Oh. sekarang copot temen dimonitor lah. Tapi so far sih stabil. Iya. KH-nya tinggi jadi nggak perlu gitu. Oh, berarti orang kan kadang-kadang kan kalau mau melihara koi udah pakai air sumur aja tuh. Cuma Tes ternyata dulu. air sumurnya juga dites juga karena beda-beda ya ternyata ya. Tiap daerah beda-beda. Iya. Oh iya, mungkin Beda-beda, yang banyak. mungkin yang agak deket laut mungkin agak gimana lagi mungkin air Iya, sumurnya beda lagi. Asin lagi. Jadi Payah udah. ya mendingan piara ini kan Iya. kan kerapu. Jangan koi.
Oh iya, jadi harus dicek-cek lagi tuh. Harus cek ya, tes ke itu PDAM di Pejompongan kalau bisa. Oh, Tes semua oke. kelihatan kita semua. Ini berarti tapi sekarang kalau udah lama gini udah jarang ya Om periksa-periksa ya. Udah iya, tahu ya. karena udah cek berapa kali stabil lah gitu. Oke. Nggak banyak berubah, jadi kita kira-kira segitu lah. Iya. Nah, kalau yang kecil-kecil ini ikan apa namanya Om? Ini manfish. Manfish itu ya. Manfish ini trik nih. Manfish ini harus ada untuk makanin kutu. Manfish ini makanin kutu koi. Ada dua, kutu jarum sama kutu kura tuh. Kutu kura. Jadi simbiosis ya. Iya, dulu waktu di BSD pertama bikin kolam kedua itu yang 60 ton, Iya. sering kena kutu kan. Iya. Kutuan terutama kalau kita karantina, ikan masuk nggak ini tuh, Betul. nggak bersih. Nggak strict, Ya, nggak kutu strict tuh aneh nanti kadang-kadang udah bersih juga tiba-tiba Ya, ada muncul lagi. Karena dia telurnya ke bawah. Iya, betul. Dulu ribet kan, mesti kasih dimilin. Iya, terus iya, dimilin dimilin, resiko iya. kan, ikan mati. Betul. Dimilin juga banyak yang palsu, Palsu. yang apa ngeri kan. Iya, iya. Nah, terus kan saya baca-baca literasi pakai angelfish. Angelfish kan manfish. Oke. Terus saya dari dulu piara manfish selalu di kolam koi, habis itu tidak pernah ketemu kutu lagi sampai sekarang udah 10 tahun lebih. Ngaruh ke kemaru itu ya? Ya nggak pernah ketemu kutu. Iya, 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 iya. Sampai sekarang nggak pernah ketemu kutu. Ini gampang nggak sih dapatnya Om? Belinya? Manfish mah gampang. Gampang ya? Banyak. Toko akuarium banyak. Ya paling 5.000. Oh, tapi sebelum tetap biasa ya kayak ikan biasa ya, begitu masuk kita karantina dulu, tetap pakai perawat, tetap sama karantina. tetap karantina pakai Ya, proses diobatin obatin dulu, dulu. baru dimasukin ke sini. Baru masih kolam. Dia kalau dikasih pelet ikut makan nggak ya? Makan sih makan, cuman kita biasanya dia makannya cacing beku. Oh, makanannya beda. Ya kasih makan cacing beku biar cepet gede. Jadi masukinnya gimana tuh? Cacing beku dimasukin aja gitu. Ya di handfeed aja dia udah biasa. Jadi kalau udah jamnya dia ngumpul di sini. Tapi kasih makan cacing makan semua gitu. Oh, ini dia kayak ikan koi, jinak juga dia. Benar juga. Ya ikan mah semua binatang pakai makanan dilatih. Iya, 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 iya. Apapun ikannya pasti lama-lama pasti Iya. jinak ya. Nah sebenarnya ya ini karena manfishnya ada campur nih, ada manfish yang 5.000-an sama ada Alto Orinoco. Ada apa? Alto Orinoco. Nah, Alto Marico tuh berapaan tuh? Dua. Satu ekor. Dua. 1 ekor 2 juta. Iya, isi ada 18 di sini. Oke. Bedanya apa tuh? Itu bisa gede di sini. Oh, bisa gede. Ya udah kayak bawal ya. Dari Amazon. Iya, orang kan biasa paling ditambah ikan bedanya itu kali ya, ikan sapu kaca itu. Wah, janganlah sapu-sapu itu pupnya banyak juga. Amoniaknya juga banyak. Udah gitu rawan kalau misalnya koi apa suka tergesek sama kulitnya kan tajam kasar, kulitnya. Tajam. Iya. Tajam. Dan Ada harganya ada yang mahal-mahal juga, ada yang dari Amazon, ada yang mahal, ada yang gede ya. ada yang mahal sampai puluhan juta juga Iya. tuh. Terus tadi aku lihat juga ada ini ya Om ya, pari ya. Ya, pari albino. Pari albino. Pari albino tuh mahal juga tuh. Lumayan. Berapaan tuh biasanya? Yang golden base 25-an. 25-an. Oh, ini rencana lagi mau diternak, breeding. Udah hamil tuh kayaknya ya. Iya, udah gede. Bisa anaknya bisa dijual lagi tuh berarti ya. Amin. Iya, lumayan. Amin. Ya, berarti Wi kita mau ngeliat ikan ya Om ya. Boleh. Jadi ikan aku di sini kemarin Om titip dong satu Om, soalnya aku nggak kebagian kemarin. Udah ambil aja antar aku pelihara. Ya udah, aku yakin aja Udah karena gede sekarang. kalau dipelihara di sini berapa lama sih kemarin? Ada 6 bulan lagi. Iya, 6 bulan ya. Udah hampir 50 BU ada ya. 50 lebih. Nah, Ada yang 50 lebih. lumayan ya. Datang ke sini dapat platinum. Oke, warna. Kita lihat nanti ikan ya. Kita nyerok ya. Oke Om, thank you Om. Thank you. Nice. Ini serem banget Om. Tapi jinak nih Om. Ya, sama saya jinak. Kalau sama orang baru galak dia. Gede kali ya Om ya. Oke, Bor. Bor. Aku nggak ngerti aja ini. Jenis apa nih Om? Tibetan Mas nih. Oke. Peliharanya dari kecil. Dari 3 bulan. Dari 3 bulan. Tapi belum segede ini kan? Belum. Bor, is okay. Is okay. Is okay. Oh, biasa gede. Is okay. Aman, Sit, aman. sit, sit. Fit, aman. Sit, Babor sit. Babor sit. Good boy. Oke, Good boy. Good boy. aman, aman. It's okay, Bor. It's okay. It's okay. Ini Aman. teman. Friend. It's okay ya. Iya. Makanan daging. Makannya ya sama dog food campur lah kalau daging berat. Ini buat yang anak kos-kosan ya. Ini ngalang-ngalin kos-kosan pakai AC juga. Karena dia bulunya tebel ya, ya. Harus yang ber-AC. Ya kalau nggak kasihan. Kalau nggak kasihan. Kita kasih Super Mango. Punyanya Om Indra ya Om ya. Oke.
jinak nih. Ini jantan apa betina nih, Om? Female. Female. Female ya? Iya. Ini belum setahun malah 6 cm. Ini ya. Ini belum setahun. Belum setahun. Wah, gede banget kayak. 60 cm. Lihat tuh, bersih ya. Lembut. Kura-kura sultan. 3 tahun udah segede itu tuh. Harganya bisa ratusan juta. Kura-kura.